wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo dari SMP NU 1 Watu Malang. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Herni, Guru Bahasa Jawa SMP NU 1 Watu Malang. Assalamualaikum Bu Herni. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah ya. Baik Ibu, untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan ya untuk praobservasi sebelum besok Ibu mengadakan pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya saya mengadakan supervisi itu untuk pengembangan pada proses pembelajaran Ibu Herni. Baik Ibu Herni, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi ini, yaitu untuk mengetahui, mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Kegiatan praobservasi ini kita lakukan sebagai persiapan awal sebelum besok Bu Herni akan melakukan kegiatan pembelajaran, agar persiapannya lebih matang, lebih percaya diri, sehingga Bu Herni bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid kita. Seperti itu. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk bisa memberikan beberapa pertanyaan, boleh? Terkait dengan ini persiapan Ibu sebelum mengajar. Gitu. Pertama yang akan saya tanyakan sama Bu Herni, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Herni capai? Terima kasih Bu Iva. Untuk tujuan yang akan saya capai berdasarkan rancangan yang sudah saya buat, saya menuliskan ada tujuan pembelajaran yang pertemuan depan akan dicapai. Yang pertama adalah mengidentifikasi mengenai kemudian yang kedua mengenai keukuran dari program itu. Ada adalah kegunaan staf yang kedua tujuannya. Baik Ibu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Herni capai seperti itu ya. Selanjutnya, area mana saja ini yang kiranya akan dikembangkan oleh Bu Herni dan ingin diobservasi oleh saya? Untuk areanya sendiri yang akan saya kembangkan ada dua. Yang pertama mengenai kerjasama, kemudian yang kedua tentang keberanian. Pada area kerjasama ini nanti pada saat murid mengidentifikasi contoh dari pembagian itu, ini bersama-sama mengidentifikasi mengenai program dan lain-lain, mereka bekerjasama dalam kelompok-kelompok. Kemudian pada area keberanian, nanti ada salah satu kelompok yang akan maju mempresentasikan hasil dari kerja mereka, seperti itu. Oke, baik Bu Herni. Jadi area pengembangan yang akan Bu Herni kembangkan ada dua, yaitu kerjasama dan aspek keberanian gitu ya. Oke, kemudian untuk rancangan pembelajaran ini sendiri apa yang akan Bu Herni terapkan besok? Mungkin mulai dari strategi pembelajaran, kemudian model atau metode pembelajarannya sendiri itu bagaimana? Untuk strategi pembelajarannya sendiri, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi diintegrasikan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kesiapan murid. Nah, jadi melalui evaluasi pembelajaran sebelumnya, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan dan keaktifan murid, seperti itu. Untuk model pembelajarannya sendiri, saya akan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Metodenya saya menggunakan diskusi dan juga tugas berkelompok agar mereka belajar bersosial, seperti itu, bekerjasama dan menyelesaikan tugas, kemudian agar juga mereka mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka dan mempresentasikannya nanti sampai di depan. Oke, baik Bu. Tadi strategi pembelajaran yang akan digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian modelnya Jigsaw, metodenya penugasan, diskusi, kemudian sampai dengan mempresentasikan, begitu ya Bu. Oke, biar nih. Nah, untuk medianya sendiri nih Bu, untuk medianya itu apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran? Untuk medianya sendiri nanti ada beberapa nih, mulai dari buku pembelajaran bahasa Jawa yang relevan, kemudian saya juga nanti akan menggunakan PowerPoint, menggunakan tayangan dari YouTube, kemudian dibantu dengan alat proyektor LCD. Kiranya
ini itu sudah persiapannya bagus sekali. Kiranya waktu pelaksanaannya itu mau kapan, di kelas berapa, jam berapa seperti itu? Untuk materi ini sendiri kebetulan akan berlangsung hari Senin besok. Oh iya, Hari iya. Senin besok pada kelas 8 pada jam ke-7 sampai 9. Baik, Bu Yani, berarti besok Senin Bu Yani akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 8 jam ke-7 sampai jam 9. Baiklah, insya Allah besok saya akan datang melihat, melakukan observasi dan supervisi sesuai dengan pengembangan yang tadi sudah Bu Yani lakukan. Oke, saling mendoakan, semoga sehat semuanya. Kemudian kita besok ketemu lagi ya Bu ya. Oke. Saya besok akan datang Ibu untuk mengadakan observasi, oke ya. Oh iya Bu, setelah selesai observasi kegiatan supervisi yang dilakukan di dalam kelas, kita akan mengadakan perbincangan lagi, ini percakapan yang akan kita laksanakan yang namanya pelaksanaan pasca observasi. Nah di situ nanti kita akan didampingi oleh ibu pengajar praktik. Oh iya. Betul. Sebelum kita akhiri nih Bu ya, kiranya dari percakapan yang kita lakukan tadi ada manfaat atau pesan bagaimana yang Ibu dapatkan? Dari percakapan yang tadi saya katakan tentunya dari kesiapan saya. Strategi yang akan saya lakukan, metode yang akan saya gunakan seperti apa dan juga model seperti apa pada pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari Senin depan. Oke, terima kasih waktunya Bu Yani, semoga diberi kesehatan. Besok Senin insya Allah kita ketemu kembali. Terima kasih sekali Bu Yani ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Mbak. Siap-siap luar biasa, Allahu Akbar. Kepanggih malih kalian Bu Herni wonten ing pasinaon basa Jawa. Saderengipun pasinaon dipunwiwiti salah setunggalipun lari-lari monggo saged mimpin donga. Mbak Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Kartika, Widian Sik, Lutman, Makfiro, Reza. Hari ini matur nuwun ditimbali matur dalem Yen lempat, nyuwun pangapunten. Gunung iku paugenan guru lagu, guru wilangan lan guru gatra. Atas teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok kalih ajeng njlentrehaken guru lagu, guru gatra, guru wilangan ing tembang kinanti. Guru gatranipun penggaris. Arti dan juga isi dari tembang kinanti. Setelah kita mengetahui seperti apa pembuatan tembang kinanti itu. Jadi kalau mau membuat kinanti itu, tembang kinanti kan barisnya harus 6. Baris pertama harus 8 suku kata dan diakhiri dengan huruf U. Baris ketiga 8 suku kata. Yang akan kita bahas adalah tentang arti dan maksud atau makna dari tembang kinanti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian bisa manfaatkan teknologi yang ada, bisa sambil di browsing-browsing, biar nanti minggu depan kita tidak meraba sekali, sudah ada bekal dari rumah. Maten nggih? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, menawi mboten wonten ingkang badhe dipun sunaken
besok Bu Hedi yang mau tanya sama kalian. Bagaimana kesan pembelajaran pada siang hari ini? Coba dari sana. Karena jadi tahu tentang kebangkitan. Oke, senang karena jadi tahu tentang tembang Kinani. Ada yang lain mungkin? Oh ya, dari Mbak Ulfia. Senang Bu karena bisa berpresentasi di depan. Oh, Masya Allah, bisa tampil di depan jadi artis gitu ya, Dok? Oke, yang lain lagi ada yang mungkin ada yang sedih karena tidak jadi maju atau bagaimana? Ada yang lain? Oh, telepon dari kelompok sini. Telepon. Hah? Sudah ada gurunya. Kemarin tidak ada gurunya. Karena jadi tahu guru-guru dalam tembang Kinani seperti itu. Oke. Terima kasih ya atas kisahnya sudah diberikan. Nanti kita akan tingkatkan lagi, gitu ya. Dan sudah ini cukup ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tugas kalian di rumah. Bekal untuk pertemuan yang akan datang. Ya, salah satu bisa dibimbing berdoa. Barang-barangnya bisa dikasih. Siap gerak dengan dipundiri. Sepertinya satu istana. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kegiatan pasca observasi. Kami masih bersama dengan Ibu Herni, kemudian ditemani oleh ibu hebat saya, yaitu Ibu Ajay Erna Wijayanti sebagai pendamping guru praktek. Oke Ibu Herni, untuk percakapan kali ini kita adalah percakapan di pasca observasi setelah kemarin kita pra observasi, kemudian tugas supervisi yang ada di dalam kelas seperti itu Ibu. Baik Ibu, percakapan ini kita akan menanyakan beberapa hal terkait untuk pelaksanaan supervisi yang sudah dilaksanakan kemarin. Oke, begitu. Bolehkah saya minta izin untuk memberikan pertanyaan beberapa? Terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi di dalam kelas pada saat proses pembelajaran? Untuk perasaan setelah observasi sendiri lega ya Bu tentunya, karena sebelum observasi itu kan biasa ngajar sendiri, terus ada tamu kan agak tegang. Tapi setelah observasi sudah berjalan, sudah rileks seperti biasa. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun di awal-awal memang tegang begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ini terkait dengan area pengembangan yang pernah Ibu sampaikan di pra observasi berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kemudian strategi, itu bagaimana? Pada pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin, untuk tujuan pembelajaran masih sama, ada dua, mengidentifikasi tentang Kinani dan juga menentukan paugeran. Ada guru lagu, berkaitan dengan guru lagu, guru bilangan dan guru baca seperti itu. Kemudian untuk strateginya sendiri menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi pada pengembangan mencari unsur itu siswa diberikan dengan berkelompok masing-masing seperti itu. Kemudian untuk area pengembangannya sendiri kemarin kan mengembangkan area kerjasama dan juga keberanian. Kerjasamanya pada saat diskusi, kemudian sampai pada nanti mempresentasikan. Seperti itu. Berarti untuk area pengembangannya sudah berjalan, yaitu pengembangan tentang kerjasama dan pengembangan tentang keberanian gitu Ibu. Oke. Untuk membuat kerangka pembelajaran, pengembangannya anak-anak kan berkelompok, kemudian tadi juga ada namanya presentasi di depan seperti itu ya. Yang Ibu lakukan itu cara berdiferensiasinya itu yang bagaimana?
pada pembentukan kelompok itu kan sudah sesuai dengan apa namanya bakat minat siswa. Ada yang ya ditugaskan, kemarin kan sudah ada perangkatnya kan sudah ditugaskan dengan buku, ada yang dengan gawai dan lain sebagainya. Sampai nanti kita tinggal memberikan mengarahkan kepada siswa. Nanti misal kekurangan apa yang dihadapi pada setiap kelompok itu sendiri. Untuk kegiatan di area pengembangan sudah ada, kemudian untuk proses diferensiasinya juga sudah ada begitu nggih. Begini Bu, alhamdulillah kalau memang sudah semuanya berjalan, apakah itu masih ada kekurangan menurut Ibu? Atau bagaimana? Oke. Kalau untuk dari kekurangan sendiri, selain dari saya, ada juga menurut saya kurang aktifan siswa. Hanya ada beberapa dalam satu kelompok itu hanya ada beberapa yang terlihat aktif, kurang semuanya bisa berpartisipasi dalam setiap kelompok itu. Kemudian kalau untuk dari pembelajarannya sendiri sudah sesuai dengan kerangka pembelajaran yang sudah dibuat sendiri. Itu kan karena sudah direncanakan, tetapi pada pelaksanaannya ada beberapa yang kurang Karena mungkin kan materinya berkaitan dengan tembang Jawa kuno dan mungkin sedikit asing bagi mereka, jadi agaknya banyak hal-hal yang masih mereka bingungkan. Jadi keaktifan mereka juga agak kurang. Berarti itu termasuk masuk ke kendala begitu nggih. Ketika sekarang ini sudah diketahui kendalanya, satu tadi anak kurang aktif karena mungkin mereka belum tahu tentang tembang Jawa kuno. Nah, itu untuk langkah ke depan dari Bu Hermi sendiri, kiranya bagaimana agar mereka itu aktif juga, mereka antusias seperti itu. Kira-kira gimana? Mungkin menambah apa ya namanya untuk medianya mungkin lebih kreatifkan lagi, kreasinya lebih lagi. Kemarin kan hanya ditampilkan video, kemudian siswa menganalisis dan lain sebagainya. Mungkin dari medianya sendiri harus yang lebih menarik siswa, karena itu kan materi yang nyelesainya lumayan sulit bagi mereka. Kemudian untuk dari siswanya sendiri bisa pembagian kelompoknya itu bisa lebih diteliti lagi. Dalam satu kelompok itu harus ada yang memang bisa merangkul teman-teman yang lain agar aktif gitu. Jadi dalam satu kelompok ya bisa aktif semua gitu. Tidak hanya satu anak yang menonjol, yang lain hanya ikut misalnya. Oke, terima kasih sekali Ibu untuk perbincangan kita kali ini. Mungkin itu saja, sudah cukup karena kita hanya tindak lanjut dari observasi dan observasi yang kemarin. Terima kasih sekali Ibu Hermi sama Ibu Erna Wijayanti telah mendampingi dalam proses perbincangan kali ini. Begitu saja untuk proses daripada pasca observasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Erna. Assalamualaikum Ibu Hermi. Oke, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.